Batu penjuru sebagai dasar anggur yang baik. Renungan Sileo. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai dengan 12. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Ada seseorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada petani-petani, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musimnya, ia mengutus seorang hamba kepada petani-petani itu untuk mengambil sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Namun, mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian, ia mengutus lagi seorang hamba lain kepada mereka. Hamba ini mereka pukul kepalanya dan permalukan. Lalu, ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Demikian juga dengan banyak hamba yang lain. Ada yang mereka pukul, dan ada yang mereka bunuh. Masih ada satu orang lagi padanya, yakni anaknya yang terkasih. Akhirnya ia mengutus dia kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Namun, petani-petani itu berkata seorang kepada yang lain, "Inilah ahli waris. Mari kita bunuh dia, dan warisan ini akan menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan petani-petani itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidakkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi oleh karena Tuhan, suatu keajaiban di mata kita. Lalu mereka mencari jalan untuk menangkap Yesus, karena tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Mereka membiarkan dia, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Batu penjuru sebagai dasar anggur yang baik. Apakah aku seperti penggarap kebun anggur yang jahat di dalam perumpamaan itu? Sebab aku sudah diberikan fasilitas, kemudahan dalam berusaha. Aku telah menikmati hasilnya, namun aku serakah dan tidak memberikan apa-apa kepada Allah yang telah memberikan kebun anggurnya untuk aku daya gunakan. Aku telah mendukakan hati Dia yang Maha Murah. Pantaskah aku berlaku jahat seperti itu, mengingat segala kebaikan yang telah aku nikmati? Namun, penolakanku dalam memberi kembali apa yang telah aku terima telah membuatku tidak semakin kaya, malah semakin terpuruk. Aku sadari bahwa rancangan kebaikan Allah kepadaku telah aku sendiri ubah menjadi rencana kehancuran bagi diriku. Dan roh hikmat juga mencelikkan mata hatiku, menunjukkan bahwa penolakanku
bukan akhir. Selagi aku masih hidup, masih ada kesempatan untuk aku kembali pada rencana semula Allah. Jalan menuju kebangkitan diriku masih terbuka untuk aku jalani. Pengalaman menolak seperti membuang batu, tetapi Allah mampu menjadikannya sebagai dasar pertumbuhan rohaniku. Dan Yesus telah menjadi batu penjuru. Dengan mata iman, aku melihat Yesus kini menjadi dasar hidupku, dasar keselamatanku. Bersama Kristus sebagai pokok anggur, aku akan berbuah dengan baik dan menghasilkan benih-benih baik untuk kembali menjadi buah yang baik. Ini semua dimungkinkan karena dasar hidupku adalah Yesus, Sang batu penjuru yang menjadi dasar keselamatanku. Doa. Bapa, aku bersyukur atas perumpamaan ini dan menjadikan Yesus sebagai dasar keselamatanku. Semoga aku dapat menjadi anggur yang berbuah baik dan menghasilkan benih-benih yang baik untuk kembali menghasilkan buah yang baik pula. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, batu penjuru keselamatanku. Amin. Et Maiorem Dei Gloriam